Ya, terima kasih. Dengan Pak Bupati, apa sudah dengar Pak? Assalamualaikum, Om Swastiastu, Pak Bupati, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami Finally, thank you. Thank you. Mohon maaf, bocor suaranya itu, Bu Neneng. Ya, terima kasih. Tim panel independen terdiri dari Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Rudiarto, Dr. Haris Turino, Pak Nur Jaman, Pak Dadan, Ibu Indah Sukmaningsi, Bu Neneng Gunadi, Pak Iriana Haja Pamekasan, Pak Tulus Abadi, dan saya. Kami bersebelas akan mendengarkan paparan Bapak selama 7 menit, nanti 13 menit berikutnya untuk kita berdiskusi. Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sampaikan dan perkenalkan Buleleng adalah salah satu kabupaten dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali, berada di utara Pulau Bali. Suaranya nggak terlalu jelas ya Pak ya? Kurang jelas, Gaung. Ya. Suaranya kurang jelas Pak Bupati. Tes. Mungkin pakai laptop aja mungkin. Kalau itu pakai tes. Kalau Bisa didengar Pak? ya menggema suaranya menggema. Coba lagi Pak. Tes. Ngebas dia. Menggema karena dia pakai mic di ruangan. Tes. Kalau langsung Tes. Nggak bagus. nggak bagus suaranya, masih menggema. Harus mungkin pakai laptop lebih pas. Tes. Eho-nya dikurangin eho-nya. Tes. Coba silakan Pak Bupati. Tes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan langsung, Buleleng adalah salah satu kabupaten dari 9 kabupaten kota yang ada di Pulau Bali, terletak di utara Pulau Bali. Buleleng memiliki kondisi spesifik dari kondisi geografisnya paling luas di Pulau Bali dan memiliki kontur dengan kondisi topografi yang relatif cukup tajam. Karena ketinggian dari sea level 0 sampai di 1.200 hanya berjarak kurang lebih 20 km. Jadi betapa sulitnya medan kami di Buleleng dengan kondisi geografis yang ada. Tentu ini akan menjadi kendala ketika kami melakukan pelayanan maupun pendidikan hal-hal yang mendasar dilakukan di Kabupaten Buleleng. Kemudian kemampuan fiskal Kabupaten Buleleng termasuk rendah karena sebagian besar dana yang kita dapatkan masih bersumber dari DAU karena kemampuan fiskal daerah kita belum menyentuh 30%, baru 30% karena Bapak tahu sendiri bahwa dana penguatan fiskal tergantung dari pajak hotel dan restoran yang selama ini hotel dan restoran terkooptasi di selatan Bali, yaitu di Badung, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya. Sehingga relatif sudah kami tidak bisa disamakan dengan daerah yang ada di selatan. Justru kesenjangan ini sedang kami upayakan untuk bisa kita jadikan Bali dalam satu kesatuan pulau dalam satu pelayanan. Nah, untuk sementara waktu sebelum ini kita bisa sepakati menyangkut pelaksanaan kesetaraan daerah wilayah, saya rasa Bapak Dewa, Kepala Desa saya, Tembok telah melakukan upaya-upaya konkret untuk bisa memberikan pelayanan mendasar dalam pelayanan di bidang kesehatan. Dan ini saya sangat apresiasi betul. Saya sudah lihat semuanya, saya sudah dipaparkan, dan ini akan saya jadikan model di seluruh desa di Kabupaten Buleleng agar pelayanan universal health coverage bisa sampai di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Ya,
Terima kasih. Silakan, mau ditambahkan, Adewa. Terima kasih untuk Prof. Kristiadi dan segenap tim panel independen lainnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Komang Yudi, Kepala Desa Tembok, Buleleng, Bali. Yang pertama tentu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa berharga bagi saya. Kami pada khususnya terlebih sebagai satu-satunya desa yang lolos di tahap screening top 99 KIPP tahun ini. Nah, Desa Tembok sendiri dulunya ini sempat tergolong menjadi desa tertinggal sampai dengan tahun 2007. Jadi desa yang sulit air, yang infrastruktur dasarnya tidak memadai, dan minim sekali fasilitas pelayanan publik. Nah, kemudian perihal keberadaan pos kesehatan desa sendiri atau Poskesdes tentu dilatar belakangi oleh beberapa persoalan mendasar yang masih kami alami di desa. Nah, persoalan-persoalan seperti aksesibilitas. Jadi tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang siaga di desa, jadi membuat warga kami sulit mengakses pelayanan kesehatan, begitu Prof. Ya, yang kedua jarak, karena kebetulan jarak ke fasilitas kesehatan milik pemerintah ya dalam hal ini puskesmas yang berada di kecamatan jaraknya kurang lebih hampir 11 km, tepatnya 10,7 km dari desa. Nah, yang ketiga, dalam kondisi emergensi, warga tidak bisa memperoleh pertolongan dengan segera. Jadi karena ketiadaan sarana dan fasilitas tadi. Nah, berikutnya ada kesenjangan akses yang terjadi atau dialami oleh kaum marginal seperti penyandang disabilitas berat, lansia sebatang-kara, lansia renta, ataupun warga masyarakat yang menderita penyakit akut atau kronis yang tidak memiliki kesetaraan akses dalam pelayanan kesehatan sebagaimana warga lainnya. Nah, yang terakhir adalah biaya. Nah, jadi aksesibilitas jarak ini berdampak kepada beralihnya masyarakat untuk mengakses vaskes yang lain di luar puskesmas. Nah, jadi sekalipun mereka harus membayar dengan tarif yang tidak tergolong sedikit. Nah, yang berikutnya biaya transportasi. Jarak desa kami ke kabupaten itu kurang lebih 50 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, sehingga pelayanan pra dan pasca opname itu harus diupayakan sendiri oleh masyarakat. Jadi kebetulan masyarakat kami juga tidak banyak yang memiliki kendaraan, sehingga mereka harus menyewa jadi rent baik kendaraan untuk mengakses pelayanan-pelayanan ini, terutama yang bisa yang harus mereka tempuh di kabupaten. Next. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, melalui musyawarah desa pada tahun 2017 kami bersepakat membangun pos kesehatan desa yang kami biayai secara swadaya melalui APBD desa atau dana desa. 2018 kami siapkan sarana dan SDM-nya, sedangkan pertengahan 2018 kami mulai operasionalnya. Next. Nah, ada beberapa pelayanan yang disediakan oleh Poskesdes Desa Tembok. Jadi mulai pelayanan kesehatan dasar, promotif, kuratif, rehabilitatif sampai dengan rehabilitatif, kemudian pelayanan home visit dan home care yang disediakan untuk penyandang disabilitas dan kaum marginal lainnya, sampai dengan pelayanan penjunang medis baik ambulan desa untuk emergensi ataupun untuk rujukan ke vaskes tingkat lanjut. Nah, next. Nah, di tahun 2021 kita menginisiasi sebuah program sinergitas bidang yang mengkolaborasikan antara kebijakan kesehatan dengan isu lingkungan dengan nama Jaminan Kesehatan Desa. Sebenarnya Jaminan Kesehatan Desa sendiri merupakan asuransi yang basisnya atau preminya dibayar dengan komitmen untuk memilah sampah, mengikuti bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Next. Nah, soal implementasinya sendiri, yang pertama syarat JKD sendiri untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Desa sendiri cukup mudah. Yang pertama syaratnya menunjukkan KTP KK, mendaftar sebagai nasabah bank sampah, dan menandatangani fakta integritas untuk memilah sampah, mengikuti bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Aktivasinya 1 kali 24 jam. Yang selanjutnya bukti kepesertaan peserta JKD sendiri kami berikan kartu. Jadi kartu di masing-masing rumah tangga peserta JKD. Nah, manfaatnya seluruh pelayanan kesehatan di Poskesdes, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, promotif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif, pelayanan penunjang non medis, sampai dengan persalinan, itu tidak dikenakan biaya apapun. Nah, penyelenggaranya kami bentuk sebuah tim kepanitiaan dengan nama Panitia Penyelenggara Jaminan Kesehatan Desa. Jadi Poskesdes tidak sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan BUMDesa sebagai unit penyelenggara pengelolaan sampah. Jadi ada koordinasi lintas bidang untuk melaksanakan ini. Next, terakhir. Kami juga menyediakan layanan paket persalinan dengan nama Belahan Hati.
Jadi sebuah persalinan, sebuah program yang mengintegrasikan antara layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan personal service. Jadi warga yang melahirkan di Poskesmas setelah tidak dikenakan biaya juga dicetakkan administrasi kependudukannya mulai dari akte sampai dengan kartu keluarga yang baru yang sudah ditambahkan anggota keluarga baru, yakni baru bayi yang baru lahir. Nah, kemudian ada free photoshop service, cindera mata, box kartu ucapan sampai dengan kunjungan atau visitasi tenaga kesehatan yang dilaksanakan selama 42 hari. Okay. Nah, next. Nah, nilai kebaruan yang pertama, yang membedakan kami adalah kami mengadaptasi seluruh persoalan-persoalan real yang terjadi di akar rumput. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijangkau, yang belum diisi ruangnya oleh kebijakan existing, itu kami isi. Jadi karena kebijakan ataupun programnya sendiri didasarkan pada persoalan-persoalan real yang memang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Nah, berikutnya program ini terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan persalinan ataupun syarat sebagai peserta JKD yang mengharuskan atau mewajibkan warga untuk memiliki administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan. Nah, jadi jika ada warga yang tidak memiliki administrasi kependudukan sebagai syarat, mereka harus melengkapinya. Dan sebagai fasilitasi, kami juga menyediakan layanan kependudukan yang hanya cukup diurus oleh masyarakat di kantor desa. Jadi tidak perlu datang ke kantor dinas kependudukan catatan sipil yang jaraknya kurang lebih 50 km dan membutuhkan waktu 1 jam. Nah, yang terakhir, program ini, nilai kebaruannya ada kebijakan lintas bidang. Nah, jadi syarat sebagai peserta jaminan kesehatan desa sendiri adalah komitmen dari warga untuk memilah sampah, mengikuti bank sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dengan kebijakan ini kami harapkan selain peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga bisa mengakselerasi upaya penanggulangan sampah berbasis sumber dengan partisipasi kolektif dari masyarakat. Nah, terakhir, sebagai dampak dari inovasi ini, next. Yang pertama, meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, situasi emergensi dapat segera tertangani karena ketersediaan pelayanan selama 24 jam yang standby di desa. Yang ketiga, terwujudnya kesetaraan akses dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti penyandang disabilitas berat, lansia sebatangkara ataupun lansia yang sudah rata yang sebelum Poskesmas dibangun dan diselenggarakan, mereka tidak bisa mendapatkan kesetaraan akses sebagaimana masyarakat lainnya. Nah, yang keempat, menekan biaya pelayanan kesehatan hingga 0 rupiah bagi setiap keluarga peserta jaminan kesehatan desa. Nah, berikutnya, meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan bagi peserta JKD, dan yang terakhir, kesadaran dan partisipasi kolektif masyarakat dalam memandang, mengelola dan memperlakukan sampahnya itu berubah secara signifikan. Karena dari 38 peserta bank sampah sebelum jaminan kesehatan desa kami mulai, jadi sekarang sudah meningkat jadi 1.688 kakak selama beberapa bulan terakhir. Jadi kira-kira demikian. Nah, yang terakhir, kebijakan ini juga sangat applicable dan transferable bagi desa-desa, terutama desa-desa dengan kondisi serupa dengan wilayah desa Tempo. Jadi desa yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan kontur yang merupakan perpaduan antara wilayah atau daerah pesisir dengan perbukitan. Jadi kira-kira demikian. Nah, yang paling penting adalah dibutuhkan komitmen dan goodwill dari leader atau pemimpinnya. Kira-kira demikian, Prof, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, jadi lewat dari waktu yang ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati, Pak Dewa, dan Pak Gede Suyasi. Kami undang langsung Ibu Profesor Siti Zuro. Halo, Mbak Wi. Terima kasih Pak Ketua. Ya, selamat ini Pak Bupati dan inovator ya. Ini menjamah masyarakat aras bawah desa gitu ya. Saya senang sekali mendengarkan ini, apalagi penjelasan dari inovator tadi itu ya, baik Pak Bupati maupun inovatornya sendiri luar biasa. Jadi tidak hanya berjejaring tapi pelibatan penuh masyarakat gitu ya. Pelibatan penuh masyarakat tadi itu yang menurut saya ini yang sangat positif tentunya, karena inovasi yang berkaitan dengan universal health coverage ya, yang membumi di desa ya, di Buleleng. Pertanyaan pertama saya adalah berapa jumlah desa yang ada di Buleleng, gitu kan? Berapa banyak desa, lalu yang sudah menerapkan dan mampu menerapkan inovasi ini
apakah cuma satu atau hampir semuanya atau mungkin beberapa dari itu yang bisa soalnya ini pendekatannya sangat integratif ya, integrated tadi itu, integrated, pelibatan masyarakat, dan bahkan disebutkan bagaimana menimbulkan gitu insentif sehingga tidak ada biaya. Jadi ada tukar menukar dengan ini bank sampah kan gitu ya. Jadi istilahnya itu sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Jadi mengajarkan kesehatan, lalu menimbulkan kesadaran dari masyarakat, memberikan kemudahan, tidak perlu membayar. Ini luar biasa. Jadi rasanya kalau tidak ada COVID, saya pengen lihat langsung gitu ya, supaya inovasi ini lebih dilengkapi lagi oleh Pak Bupati, oleh inovator gitu ya. Tidak hanya kesehatan saja gitu ya, lebih yang juga menjamah gitu ya, bagaimana agar kualitas masyarakat baik terhadap kesehatan maupun gitu ya mengentaskan kemiskinan gitu ya, itu penting sekali dengan meningkatkan bagaimana agar ada ekonomi kreatif di desa itu. Nah ini kalau itu bisa dikerjakan berbarengan gitu, itu bagus sekali menurut saya. Jadi ekonominya, lingkungannya dibenahi gitu ya, pola hidup sehatnya sudah tadi melalui itu, tapi sekarang meng-create smart people gitu ya, dan smart ekonomi yang ada di Buleleng, desa-desa di Buleleng itu bagus sekali. Jadi kesingarajaannya atau kebulelengannya itu dimunculkan melalui local heritage itu Pak Bupati dan inovator. Mungkin itu pertanyaan dari saya, berapa desa jumlahnya, lalu berapa yang bisa melakukan ini, ataukah baru satu atau bagaimana, lalu capaian ke depannya itu hanya seperti ini saja atau sudah terfikirkan yang lebih integrated yang saya usulkan tadi. Terima kasih. Silakan Pak Bupati. Oke, terima kasih Bu Siti. Saya jelaskan di Buleleng ada 129 desa, 21 kelurahan. Tentu saya katakan tadi geografisnya tidak seluruhnya sama seperti desa Tembok. Tembok kondisi geografisnya agak penduduknya terpencil jauh dari persoalan aksesibilitas yang dikatakan tadi. Ya, saya tahu Buleleng daerah penelitian saya tahun 2006 ya. Terima kasih Bu. Ya. Sehingga sekarang dari apa yang dilakukan Pak Dewa Yudi, sudah saya rapatkan dari desa untuk bisa dijadikan salah satu contoh kepada desa-desa agar hal-hal seperti ini dilakukan di masing-masing desa untuk bisa memberikan pelayanan mendasar yang sempurna di universal di masyarakat. Tentu ini dibutuhkan komitmen dari saya sendiri selaku perwakilan pemerintah, bagaimana menyiapkan ke depan untuk kualitasnya seperti penyiapan dokter, sumber daya manusianya, dan bahkan sarana-prasarana yang diperlukan oleh puskesmas. Jadi, saya sudah sampaikan, desa mana yang siap, kita akan terus lakukan ini, mudah-mudahan dalam tempo cepat, pelayanan secara universal, penyambung kesehatan di masyarakat, bisa kita lakukan di Kabupaten Buleleng. Apalagi, langkah-langkah preventif untuk perbaikan sanitasi ini luar biasa. Ada pemilahan sampah di sini, tentu ini akan berbanding lurus dengan pengurangan, pengurangan sejenis pandemi. Kalau ada kolera dan sebagainya karena sanitasinya diperbaiki dengan sampah, tentu langkah-langkah preventif untuk bidang kesehatan sudah didapat poinnya oleh Pak Dewa. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Berikutnya kami undang Pak Dadan, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mengapresiasi program ini Pak Bupati dan inovator ya. Pertama berangkat dari sebetulnya ini ada koreksi ya terhadap JKN, Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya, yang meletakkan FKTP kebanyakan itu pada level puskesmas gitu ya. Padahal gitu puskesmas masih jauh di beberapa tempat yang menjangkau layanan masyarakat. Justru terobosan dari sini ini kalau dalam tanda petik menampar banyak pihak nih dari sisi KTP-nya ini mungkin saat ini JKN harusnya tidak lagi diletakkan di
puskesmas, tetapi sampai ke puskesdes atau pos kesehatan desa gitu ya. Nah, kenapa gitu? Ini dari Bu Leleng, bahkan jaminan kesehatannya pun gitu yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah pusat, ini malah diperoleh dari iuran warga lewat sampah itu tadi gitu ya. Nah, ini satu hal yang memang kita ingin mengangkat ini menjadi persoalan nasional gitu ya. Nah, yang menarik buat saya mungkin pertanyaan pertama, bagaimana sih sebetulnya apakah masyarakat di desa ini tidak terdaftar sebagai peserta JKN ya BPJS kesehatan, atau terdaftar sebagian gitu. Nah, yang miskin mesti dapat PBI kan, penerima bantuan iuran ya dari JKN gitu kan. Nah, terus yang dibayar oleh universal coverage-nya yang dari sampah itu siapa saja di situ, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, nah terkait dengan fasilitas kesehatannya. Nah, ini kenapa fasilitas kesehatan dari puskesmas ya atau oleh Pak Bupati dan kawan-kawan kalau jauh, kenapa puskesmas pembantu atau puskesmas desa tidak tidak disebarluaskan ya sampai dibangun sampai desa-desa. Seberapa banyak sih sebetulnya puskesdes atau poskesdes yang ada di sini gitu? Apakah tadi terlena dengan fasilitas kesehatan yang lain seperti dokter pribadi ya, klinik atau yang lain yang justru menangkap FKTP-nya ketika non puskesmas kan ke klinik-klinik swasta tuh lari yang dekat-dekat. Nah, ini ditangkap oleh desa nih. Ini seperti apa nih upaya persebaran fasilitas kesehatan oleh Pemdanya ya untuk yang daerah-daerah yang jauh gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu Pak Bupati. Terima kasih Pak Dadan. Silakan Pak Bupati. Mungkin saya jawab yang kedua. Yang pertama Pak Dewi yang jawab. Yang kedua kami terus menambah puskesmas pembantu di pustu di masing-masing desa, tapi tentu jumlahnya akan menjadi belum seluruhnya bisa kita jangkau karena keterbatasan anggaran, lahan, fasilitas. Tapi kami terus akan mengupayakan untuk pelayanan ini lebih universal. Tapi kalau kita lihat dari apa yang Pak Dewi sampaikan tadi, dengan combine keuangan atau kemampuan anggaran pemerintah daerah dan desa ini sangat luar biasa untuk bisa menjawab penyelesaian persoalan kesehatan di masyarakat. Apalagi dibarengi dengan upaya-upaya perbaikan sanitasi yang saya katakan tadi. Dan pengawasannya tentu dari kepala desa lebih fokus dalam penanganannya karena pengawasannya langsung oleh kepala desa. Mungkin yang lain yang pertama Pak Dewi jawab. Ya, jadi terima kasih. Saya langsung saja. Yang pertama, cakupan kepesertaan untuk JKN sendiri di Desa Tembok sejumlah 85,4% dari total jumlah penduduk. Jadi juga cukup besar. Nah, yang menjadi persoalan adalah jarak puskesmas yang jauh. Demikian, Pak Dadan. Jadi jarak puskesmas yang jauh sehingga memberikan opsi kepada masyarakat untuk lebih memilih vaskes yang lebih dekat seperti bidang praktek mandiri, klinik swasta ataupun dokter praktek. Nah, kebetulan di vaskes yang saya sebutkan tadi itu tidak diterima atau tidak JKN tersebut tidak tercover di vaskes klinik swasta, dokter ataupun bidang praktek mandiri tadi. Nah, jadi keberadaan poskes sendiri sebenarnya adalah cikal bakal untuk memulai meng-skill up fasilitas kesehatan. Karena sebagaimana dengan rencana Bapak Bupati juga perintah daerah, jadi kami akan tingkatkan status poskesdes menjadi klinik pertama rawat jalan atau minimal dengan keberadaan satu dokter praktek yang berpraktek secara reguler di poskesdes, BPJS akan bisa bekerja sama dengan kami di desa. Nah, ketika kerjasama dengan BPJS bisa dilakukan, otomatis yang menjadi vaskes nantinya bagi peserta JKN yang berasal dari Desa Tembok itu bisa diarahkan ke pos kesehatan desa. Nah, dengan demikian ini juga sebuah strategi keberlanjutan. Karena ketika sudah bekerja sama dengan BPJS, ada dana kapitasi sejumlah Rp8.000 per jiwa yang bisa kita akses.
Sedangkan kepesertaan BPJS masyarakat di Desa Tembok sekarang itu hampir 6.000 jiwa. Jadi kalau kita hitung setengahnya saja, 3.000 peserta saja kita bisa pindahkan paskesnya ke Poskesdes, itu Poskesdes akan bisa membiayai dirinya sendiri sampai sampai selamanya lah artinya. Dan dengan konsekuensi 0% biaya dari APBDes, karena biaya operasional dan lain sebagainya sudah bisa di-cover melalui dana kapitasi BPJS. Demikian kira-kira, Pak Dadan. Nanti sekarang belum jadi FKTP ya Poskesdesnya, dan yang berobat di FKTP di Poskesdes ini belum pakai jam JKN ya? Belum, benar sekali. Jadi data kita dari 758 masyarakat yang berobat itu 22 rata-rata di puskesmas tiap bulan dan 38 lainnya di vaskes yang lain. Nah, sebanyak 793% lebih sudah berobat di Poskesdes. Nah, minggu lalu kami sudah bertemu dengan Kepala BPJS termasuk dengan fasilitasi Pak Bupati untuk mewujudkan rencana kami ke depannya agar Poskesdes bisa berubah statusnya atau ditingkatkan statusnya menjadi FKTP yang kemudian bisa bekerja sama sekaligus mengakses dana kapitasi BPJS untuk pembiayaan mandiri sehingga bisa tidak sama sekali membebani dana desa ataupun APBD desa ke depannya. Demikian. Ya, terima kasih. Baik. Hanya sedikit Pak Ketua. Silakan Pak Tulus Abadi. Silakan. Ya, artinya nanti ini akan tadi menyambung pertanyaan Pak Dadan bahwa ini nanti akan ada rencana di cover lewat BPJS Kesehatan ya Pak. Karena setahu saya dulu pas saya kunjungan ke Klungkung, di situ ada satu persoalan di mungkin daerah Buleleng atau apa di mana kepesertaannya sangat rendah, tetapi karena memang Pemdanya tidak mau ikut BPJS Kesehatan dan kemudian dijamin dengan jam keseda sendiri, itu yang kemudian menjadi semacam konflik antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, apakah Poskesdes ini juga selain kuratif juga melayani aspek yang preventif, Pak Bupati? Seberapa persen atau seberapa banyak aspek preventifnya yang dilakukan? Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Bupati. Yang jawab langsung ya karena teknis, izin Pak Bupati. Jadi begini, kami menyediakan pelayanan kesehatan holistik dasar. Kenapa kami sebut holistik? Karena pelayanan kesehatannya mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif, tapi dalam level pelayanan dasar. Nah, bentuk pelayanan promotif dan preventif tentu berbanding lurus atau sejalan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Karena bagaimanapun juga, upaya promotif ini yang lebih kita kedepankan. Seperti misalnya begitu, edukasi dan konseling kepada masyarakat. Contoh realnya adalah manakala di satu wilayah atau Banjardinas atau dusun ada satu kasus misalnya diare. Jadi biasanya petugas kesehatan kami akan turun langsung ke lapangan. Hanya ketika 3 saja warga sudah terkena diare, jadi masing-masing lingkungan atau kelompok akan dikumpulkan untuk diedukasi, sekaligus diajak untuk meningkatkan PHBS-nya. Yang tentunya hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap PHBS sendiri, juga akan mengurangi beban biaya di Poskesdes tentu khususnya dalam pengobatan atau kuratif sendiri. Nah, kira-kira demikian, Pak Yuki ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir barangkali ada sedikit pertanyaan. Apakah dalam program masalah pandemi ini ya, apakah ikut dalam program vaksinasi nggak kira-kira Poskesdes ini? Tentu Pak. Jadi tanggal 15 dan 16 Juli ini kebetulan kami akan melaksanakan vaksinasi yang keempat atau kelima. Nah, peran petugas kesehatan di Poskesdes adalah sebagai tenaga kesehatan pendukung puskesmas yang melaksanakan vaksinasi di Desa Tembok. Jadi tugasnya dibagi, Pak. Jadi ada yang misalnya cek tensi, ada yang mulai di registrasi, kemudian ada yang ikut sistem dan lain sebagainya. Jadi setiap kali pelaksanaan vaksinasi, Poskesdes adalah satu-satunya garda terdepan kami dalam mengakselerasi program pemerintah seperti vaksinasi atau program-program lainnya dengan stakeholder dalam hari ini puskesmas. Terima kasih. Iya. Pak Bupati, Pak Ketua, apa ini sudah diterapkan di banyak desa atau cuma di Desa Tembok, Pak Bupati? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, model seperti ini sudah kita
diskusikan dengan seluruh kepala desa agar ke depan bisa diikuti model-model seperti ini untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih universal. Iya. Iya, bagus sekali Pak Bupati. Ini saya pikir kalau diterapkan di desa-desa di Indonesia yang terpencil ini akan mengurangi jarak dan mengefektifkan pelayanan kesehatan, Pak Bupati. Terima kasih Pak, luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bupati Buleleng beserta jajarannya. Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Bupati dan inovator.